Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Malam berlalu dengan tenang. Saat fajar menyingsing, para pembudidaya diam-diam muncul di atas sarang pembudidaya jahat. Itu di sini. Peri Violet Spirit menatap pulau hitam kecil di bawahnya dengan bingung. Pulau itu benar-benar kecil dan hanya memiliki radius sekitar 2 km. Akan lebih akurat untuk menyebut ini karang besar. Betul sekali. Tidak hanya tawon jangkrik emas tiba di lokasi ini, tetapi kedua tetua juga telah mengkonfirmasinya. Para pembudidaya jahat itu ada di sini. Nyonya Van berkata dengan lembut. Wanita berbaju ungu itu kemudian diam-diam menganggukkan kepalanya dan tidak lagi ragu. Namun, tempat ini jelas merupakan tempat persembunyian sementara. Tidak hanya pulau itu sangat kecil, tetapi hanya ada formasi ilusi yang sangat sederhana yang ditempatkan. Bunuh tanpa ragu-ragu. Setelah Fairy Violet Spirit dengan dingin meneriakkan perintahnya, tawa eksentrik Scarlet Flame yang membingungkan bergema dari awan hitamnya, dengan mudah menghapus formasi menyedihkan mereka dengan sambaran petir yang bergema. Setelah itu para pembudidaya lainnya bergegas turun. Suara pecahnya formasi mereka jelas telah memperingatkan orang-orang di bawah. Beberapa peluit tajam terdengar dari bawah. 50 garis cahaya berkembang, dan sejumlah besar pembudidaya memenuhi kemajuan mereka. 3 pembudidaya formasi inti yang memimpin mereka terkejut melihat sekte suara indah. Tapi tanpa menunggu jawaban mereka, Lady Van berteriak, "Strike!" Dia kemudian melepaskan alat sihir roda perak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika pembudidaya lain melihat ini, mereka mengikutinya dan menyerang. Langit tiba-tiba dipenuhi dengan kilatan cahaya dan suara yang memekakkan telinga. Karena Hanli ikut untuk memperoleh bambu petir surga, dia merasa malu jika tetap diam. Akibatnya, dia dan jiwa bengkok mengeluarkan harta sihir mereka dan mengikat 5 pembudidaya pendiri yayasan, bersiap untuk melenyapkan mereka dalam satu pukulan. Sebagai 2 pembudidaya formasi inti, mereka seharusnya dapat dengan mudah menangani sekelompok kecil pembudidaya pendiri yayasan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika 5 pendiri yayasan menemukan bahwa 2 pembudidaya formasi inti menyerang mereka, pakaian mereka robek untuk mengungkapkan iblis. Hanli terkejut, tetapi bukan hanya kultivasi dan kecepatan mereka yang sangat meningkat, hanya seorang kultivator pendirian yayasan. Mereka berhasil menahannya. Pada titik ini, Hanli telah menemukan bahwa transformasi iblis mereka berbeda dari sekolah iblis hitam. Tidak hanya transformasi mereka yang tidak memerlukan mantra atau kepompong, tetapi inti darah elemental tidak ada di tubuh mereka. Hanli merasa sangat bingung. Dia merenungkan sejenak apakah mereka memiliki hubungan dengan sekolah iblis hitam. Tapi dia segera fokus dan melihat ke arah lain. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak masuk akal jika dia disergap hanya karena pikirannya tidak fokus. Namun, apa yang dilihat Hanli hanya membuat keraguannya semakin kuat. Mayoritas pembudidaya pendirian yayasan jahat telah mengalami transformasi iblis. Selain itu, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan bertarung sengit. 3 pembudidaya formasi inti musuh sebelumnya telah ditahan oleh awan hitam api merah eksentrik dan tidak dapat melarikan diri. Dilihat dari gulungan guntur yang tak henti-hentinya dari awan, sepertinya mereka ditahan dengan kuat di tempatnya. Saat ini, beberapa pembudidaya formasi inti musuh dan banyak pembudidaya pendirian yayasan telah berkurang setengahnya. Namun meski begitu, para penyintas yang tersisa masih berjuang tanpa rasa takut. Sikap berani mereka telah membuat banyak pembudidaya sekte suara indah yang menyerang sangat tercengang. Tetapi pada saat itu, suara keras menembus udara, membuat para pembudidaya sekte suara indah tuli sejenak. Ekspresi semua orang tanpa sadar telah berubah. Kenapa kalian semua berdiri diam? Cepat bunuh mereka. Sesuatu yang merepotkan akan segera tiba.
Kata-kata api merah eksentrik keluar dari awan hitam, membangunkan banyak pembudidaya yang linglung dan melanjutkan serangan sengit mereka. Ketika para pembudidaya jahat mendengar suara tajam, semangat mereka sangat terangsang, menjadi lebih ulet. Untuk saat ini, mereka tidak dapat dipukul. Detik berikutnya, beberapa garis cahaya abu-abu tiba di atas pulau. Ketika pembudidaya Sekte Suara Indah melihat ini, mereka berhenti dan menatap 5 pembudidaya formasi inti yang baru tiba dengan kewaspadaan serius. Pria parubaya besar yang memimpin mereka memiliki kulit pucat, dia memasang ekspresi mengancam. Fluktuasi kekuatan sihirnya jauh melebihi 4 sekutunya dan tampaknya merupakan formasi inti yang terlambat. 4 lainnya hanyalah pembudidaya formasi inti awal, tetapi mereka menatap para pembudidaya Sekte Suara Indah dengan kemarahan. Siapa kamu berani membantai murid-murid Sekte Iblis tersembunyi kita? Kalian harus membayar hutang darah ini. Ekspresinya menjadi gelap setelah melihat bahwa tidak banyak muridnya yang tersisa. Yang lain tercengang. Bandit ini tidak tahu mengapa mereka datang untuk mengunjungi mereka. Beberapa individu yang lebih cerdas melihat ke arah peri Violet Spirit, Lady Fan, dan Zuo Ruting dengan sedikit ragu. Peri Violet Spirit, mata yang indah mengungkapkan sedikit keraguan dan berpikir untuk mengatakan sesuatu sebelum dia disela oleh teriakan, "Hentikan omong kosongmu. Kamu telah melakukan kejahatan yang tidak dapat dilunasi bahkan dengan kematian." Penatua Zhao yang telah mengikuti dari dekat Lady Fan tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan melambaikan tangannya, melepaskan seberkas cahaya api sepanjang 3 meter ke arah musuh. Kultivator parubaya dengan marah meringis dan melepaskan ki iblis abu-abu dengan ledakan. Aura ki abu-abu setinggi 40 meter membentuk wajah hantu berkabut besar dalam sekejap. Begitu wajah hantu itu muncul, ia membuka mulutnya dan dengan ganas menyerbu ke depan. Serangan tetua Zhao telah menghilang di dalam mulut besar wajah hantu itu. Wajah hantu itu kemudian menyerang Penatua Zhao tanpa jeda. Tiba-tiba, Penatua Zhao mengungkapkan kepanikan dan dengan cepat kabur beberapa kali, kembali ke kelompok pembudidaya sekutu dengan cepat. Dia dengan keras berteriak, "Semuanya, bertindak bersama." Dia adalah seorang kultivator formasi inti yang terlambat. Kami tidak memiliki peluang jika kami bertarung sendirian. Kata-kata menghasut ini menyebabkan 2 pembudidaya formasi inti dan sebagian dari pembudidaya pendirian yayasan untuk segera melepaskan alat ajaib dan harta mereka untuk menyerang wajah hantu. Namun, sebagian besar dari mereka menatap dengan ragu. Adegan itu tampak agak berantakan. Setelah melihat ini, wajah Han Li sedikit berkedut, dan dia perlahan-lahan menyelinap ke belakang kerumunan bersama dengan jiwa bengkok. Situasi membuat nyalinya menciut. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, Han Li berpikir untuk segera menjauhkan diri dari bahaya yang akan datang. Jangan bertindak, ada sesuatu yang aneh tentang itu. Wanita berpakaian ungu melihat ada sesuatu yang salah dan dengan dingin memarahi murid-murid Sekte Suara Indah. Namun, para pembudidaya Sekte Suara Indah yang menyerang tampaknya telah mengabaikannya dan melanjutkan serangan terfokus mereka pada wajah hantu itu. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan hatinya terasa berat. Kultivator setengah baya musuh tidak bodoh dan juga melihat ada sesuatu yang aneh. Setelah sedikit terkejut, dia dengan tegas melambaikan tangannya ke arah kepala hantu itu, menyebabkannya mengeluarkan desisan yang aneh. Itu kemudian membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya pucat yang tak terhitung jumlahnya. Alat ajaib dan harta yang mereka pukul tiba-tiba bergoyang karena tidak stabil. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kepala hantu itu terbang kembali ke arahnya. Para pembudidaya yang menyerang tercengang dan tidak berani berpisah dari kelompok untuk melanjutkan serangan bersama. Bisakah seseorang memberi tahu saya apa yang sedang terjadi? Peri Violet Spirit terbang keluar dari grup dan dengan dingin bertanya saat dia berdiri di antara kedua sisi. Apa yang sedang terjadi?
Anda membunuh murid sekte saya tanpa alasan dan Anda bertanya kepada master sekte mereka. Pria parubaya itu dengan dingin berkata. Matanya sudah berubah menjadi warna hijau gelap yang aneh. Wanita berpakaian ungu itu tanpa emosi bertemu dengan tatapannya saat dia perlahan bertanya, apakah kamu yang merampok sekte suara indah kami dan membunuh master sekte kami? Pria parubaya itu menjawab dengan nada marah, tidak masuk akal. Sekte iblis tersembunyi kami selalu jarang berurusan dengan orang luar. Mengapa kita melakukan hal yang tercela seperti itu? Ketika wanita berpakaian ungu mendengar ini, dia terdiam dan matanya menjadi sedingin es. Ketika yang lain mendengar ini, mereka sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Lady Fan tiba-tiba muncul dari grup dan perlahan menyatakan, sepertinya kita telah masuk ke dalam perangkap seseorang. Apakah Anda yang jatuh ke dalam jebakan atau kami? Pria parubaya itu dengan menakutkan berbicara dengan ekspresi kesal. Murid-murid yang telah dia didik selama bertahun-tahun semuanya mati dalam sehari. Mustahil baginya untuk tidak merasakan kebencian yang membara terhadap mereka. Jika bukan karena sekte suara indah memiliki terlalu banyak pembudidaya formasi inti dan ketidakpastian terhadap pembudidaya aneh di dalam awan hitam, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai mereka meskipun tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Saat tatapan wanita berbaju ungu menjadi benar-benar hampa dari emosi, Nona Van menunggu dari samping dengan senyum pahit. Penatua Zhao, Penatua Fu, bagaimana kalau Anda memberi kami penjelasan? Peri Violet Spirit perlahan berbalik dan memusatkan perhatiannya pada dua orang di dalam kelompok. Melihat kata-kata dingin Peri Violet Spirit, para pembudidaya lainnya ikut melihat ke arah di mana Penatua Zhao dan seorang sarjana Konfusianisme setengah baya berdiri tanpa ekspresi. Cendekiawan Konfusianisme adalah sesepuh lain dari sekte suara indah yang biasanya menemani Zhuo Ruting di sisinya. Ketika ini terjadi, Nona Van dan Zhou Ruting memikirkan sesuatu dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kulit Lady Van lebih buruk dari keduanya, dan dia tampak bingung. Siapa yang diam-diam memata-matai di sana? Api merah eksentrik tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia kemudian melepaskan serangkaian petir berapi-api dari awannya, yang menyerang daerah terdekat. Daerah yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi gelap dan sejumlah besar ki hitam meledak, benar-benar memakan kilat yang berapi-api. Seorang pemuda pendek kemudian muncul setelahnya. Wu Chou, Han Li, yang diam-diam mundur ke belakang kelompok, saat melihat pemuda itu. Pada saat itu, banyak pembudidaya lainnya mengenali pemuda itu dan juga berteriak ketakutan. Para anggota sekte iblis tersembunyi menatap tajam Wu Chou dengan lebih waspada. Namun, ketika pemimpin sekte setengah baya melihat Wu Chou, dia memasang ekspresi aneh dan mengungkapkan sedikit ketakutan. Hehe, seperti yang diharapkan dari api merah eksentrik yang terkenal, Anda mampu melihat melalui teknik penyembunyian rahasia tuan muda ini. Wu Chou menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya tanpa peduli dan mengarahkan pandangannya ke awan hitam. Awan hitam mendengus, menyebabkan ekspresi Wu Chou menjadi gelap. Denganmu di sini, kurasa ini bukan skema dari Pulau Zenith Yin. Zhuo Ruting akhirnya berbicara setelah menemukan ada sesuatu yang salah. Betul sekali, hal ini direncanakan oleh tuan muda ini. Barang-barang berharga dari sekte suara indah Anda dijarah oleh orang-orang sekte saya dan tetua kedua Anda berada di bawah perintah saya untuk melemparkan kesalahan ke sekte iblis tersembunyi. Ini di luar dugaan mereka. Wu Chou mengakui semuanya. Selain itu, matanya beralih ke tubuh wanita berbaju ungu dengan cabul. Wanita berbaju ungu itu hanya menatap tanpa emosi ke arah Wu Chou dalam diam. Pada saat itu, Penatua Zhao, cendekiawan Konfusianisme, dan para pembudidaya yang baru saja menyerang tiba-tiba terbang ke sisi Wu Chou,
bergabung dengan Wu Chou dalam konfrontasi tiga sisi melawan roh peri Violet dan sekte iblis tersembunyi. Meskipun Very Violet Spirit dan Zuo Ruting telah lama menebak kebenarannya, ekspresi mereka masih menjadi jauh lebih serius. Penatua Zhao, Penatua Meng, sekte kami selalu memperlakukan kalian berdua dengan baik. Mengapa kamu melakukan ini? Dengan kulit pucat, Nona Fan berteriak, saat Penatua Zhao dan yang lainnya terbang ke sisi lawan. Untuk menyaingi Zuo Ruting di sekte suara indah, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengikat Penatua Zhao, sampai-sampai menggunakan tubuhnya sendiri. Tapi sekarang dia telah meninggalkannya tanpa sepatah kata pun, dia diliputi kemarahan dan ketakutan. Wajah Penatua Zhao berkedut dan dia dengan kaku berkata, utusan Qi Fan, orang tua ini tidak ingin melakukan ini. Namun, hidup kita berdua telah jatuh ke tangan mereka. Kami tidak punya pilihan lain. Lady Fan tertegun sejenak dan mengangkat alisnya, ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, dia terganggu oleh suara dingin peri Violet Spirit, Senior Fan, tidak ada gunanya berbicara. Karena musuh berani menjebak kita, mereka pasti punya pendukung. Mari kita tunda ini untuk nanti dan melarikan diri dari bencana ini terlebih dahulu. Wu Chou dengan mesum menatap wajah tersembunyi wanita berbaju ungu itu dan mendecakkan lidahnya, berkata, roh peri Violet memang layak disebut tiada taranya. Tuan muda ini telah mengagumi Anda selama beberapa waktu. Apakah Anda tertarik untuk menikahi tuan muda ini? Meskipun tuan muda ini memiliki banyak selir, saya belum memutuskan istri utama saya. Petik 2. Peri Violet Spirit berkata, ya, itu bisa diterima. Han Li dan yang lainnya sangat terkejut dengan kata-kata ini. Setelah beberapa saat terkejut, Wu Chou kemudian dengan bingung bertanya, apakah Nona muda Wang serius? Peri Violet Spirit menjawab dengan suara dingin. Jika kamu mengeksekusi semua pembudidaya yang membunuh ibuku, maka aku akan menikahimu. Ekspresi bahagia Wu Chou menghilang dan dia menggelengkan kepalanya dengan cemberut, aku tidak bisa melakukan itu. Banyak ajudan terpercaya kakek saya bertindak pada hari itu, dan saya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi mereka. Apakah Peri Violet Spirit ingin mengubahnya? Peri Violet Spirit kemudian dengan dingin tertawa dan membisikkan sesuatu kepada Lady Fan di sisinya, mengabaikan Wu Chou. Wajah Wu Chou yang sangat jelek memancarkan kekejaman, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia menahan amarahnya dan mengalihkan pandangannya ke salah satu pembudidaya dari sekte iblis tersembunyi. Paman Guru Sun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu setelah bertahun-tahun. Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada Anda karena telah mendidik begitu banyak murid. Paman Guru, pernyataan Wu Chou sangat mengejutkan yang lain. Han Li merasa jantungnya berdebar sangat gelisah. Dia menyebarkan indera spiritualnya kemana-mana tetapi tidak menemukan penyergapan, ragu apakah dia harus melarikan diri atau tetap tinggal untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Lagi pula, dia masih tidak tahu apakah bambu petir surga hilang atau tidak. Pada saat itu, pria parubaya itu dengan dingin mendengus dan menjawab dengan ekspresi yang terus berubah, saya baik-baik saja. Saya benar-benar tidak berharap ditemukan oleh orang-orang Anda setelah membawa murid-murid saya keluar untuk berolahraga. Sepertinya ada yang salah. Wu Chou menatap pria parubaya dengan jejak keserakahan yang tak terpuaskan dan berkata, hehe. Paman Sun cukup lucu. Siapa yang akan pergi ke Laut Surgawi selama beberapa puluh tahun dan keluar hanya untuk berolahraga? Paman Sun kemungkinan besar keluar untuk masalah aula surgawi. Selama beberapa tahun Paman Guru selalu membawa peta Heaven Void yang hancur bersamamu, 300 tahun untuk kemunculan Heaven Void Hall sudah dekat. Namun, jika Paman Guru mau menyerahkan kepadaku, maka saya secara pribadi akan memohon belas kasih atas nama Anda kepada leluhur suci untuk menyelamatkan hidup Anda. Setelah mendengar kata-kata yang memaksa ini,
Pria parubaya itu terdiam sejenak sebelum dengan dingin menjawab, kami pernah menjadi muridnya. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui metode setan tua Zenith Yin? Jika kami memberimu peta, dia akan dengan sadis bergerak untuk membantai kami. Wu Chou bertanya dengan cemberut, selanjutnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendirian? Orang tua aneh, Anda tidak perlu lagi bersembunyi. Cepat, tunjukkan dirimu. Pria parubaya itu berkata dengan muram. Setelah mendengar kata-kata itu, Han Li dan para pembudidaya lainnya sangat terkejut dan melihat ke segala arah. Mungkinkah leluhur Zenith Yin ada di sini? Namun, lingkungan mereka masih tenang dan tidak ada yang aneh terjadi. Kerumunan pembudidaya kemudian menatap pria parubaya dan Wu Chou dengan bingung. Apa yang kamu coba lakukan? Bagaimana saya tidak cukup? Wu Chou mulai berbicara setelah dia pulih dari keterkejutannya, tetapi di tengah jalan, ekspresinya menjadi sedikit keanehan. Setelah menatap pria parubaya itu sejenak, dia tertawa aneh dan berkata, tidak buruk sama sekali. Tidak heran mengapa Anda adalah murid yang paling saya hormati selama ini. Anda benar-benar dapat melihat melalui identitas orang tua ini. Petik 2. Setelah ini dikatakan, wajah Wu Chou mulai samar-samar berubah. Sesaat kemudian, dia menjadi lelaki tua kurus dan jelek dengan mata menyipit, membuat semua orang takjub. Setelah itu, Han Li dan teman-temannya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Teknik kepemilikan yang lebih besar. Sekarang saya tahu mengapa Anda mempercayakan urusan penting seperti itu kepada seorang junior. Anda secara pribadi datang, meskipun tidak berada di tubuh Anda sendiri. Pria parubaya itu dengan gugup menatap pria tua itu. Murid yang terkasih, apakah kamu masih berani melawan gurumu? Tanpa bibirnya bergerak, lelaki tua yang baru muncul itu berbicara dengan suara tajam. Saat suara itu menyebabkan telinga bagian dalam pembudidaya sakit, mereka tanpa sadar mundur. Murid. Tahun itu, Anda berpikir untuk membunuh kami semua tanpa memberi kami waktu untuk menjelaskan. Anda membunuh banyak dari kami dan bahkan memurnikan jiwa mereka. Apakah Anda pernah menganggap kami sebagai murid? Atau apakah Anda hanya melihat kami sebagai budak? Selain itu, Anda hanya menggunakan teknik kepemilikan. Paling-paling, Anda hanya akan dapat menggunakan sepertiga dari kultivasi Anda. Aku tidak perlu takut padamu. Kata-kata pria parubaya itu mencemooh. Dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan kepala hantunya membengkak dan tampak lebih menyeramkan dan menakutkan. Semua pembudidaya yang hadir terguncang oleh situasi aneh ini dan ekspresi mereka semua berbeda. Orang tua itu tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, itu benar. Apakah itu 100 tahun yang lalu, Anda akan benar. Akan sangat sulit untuk menangkapmu hidup-hidup dengan sepertiga dari kultivasiku. Tapi sekarang, dia kemudian mengungkapkan seringai mengejek. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.